Nama lengkapnya Aisyah Latifatul Humairoh. Usianya baru 7 tahun saat itu. Ia merupakan anak dari pasangan Marsudi 42 tahun dan Suwartinah 38 tahun yang tinggal di Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah merupakan anak yang aktif dan mudah bergaul. Saat itu di tahun 2021 ia masih bersekolah dan duduk di kelas 1 SD. Awal mula saat Marianto, paman dari Aisyah, menyadari keberadaan Aisyah akhir-akhir ini tidak pernah kelihatan. Kemudian ia menanyakan keberadaan ponakannya tersebut kepada ayah Aisyah, yaitu Marsudi. Marsudi menjawab bahwa Aisyah sedang berada di rumah kakeknya dan tidak mau diajak pulang. Awalnya ia tak curiga. Beberapa waktu berlalu, Marianto kembali bertanya keberadaan Aisyah yang belum juga kelihatan. Dan lagi-lagi jawaban ayah Aisyah pun tetap sama. Pada 13 Mei 2021 saat Lebaran, Bude Aisyah yang bernama Suratini menanyakan Aisyah kepada kedua orang tua Aisyah, dan jawaban mereka tetap sama bahwa Aisyah berada di rumah kakeknya. Karena masih dalam suasana Lebaran, Bude Suratini dan Om Marianto pun pergi ke rumah orang tua mereka yang juga merupakan kakek dari Aisyah, karena ingin bersilaturahmi dan tentunya kangen ingin bertemu dengan Aisyah. Sesampainya di rumah kakek, mereka pun menanyakan keberadaan Aisyah kepada kakek Aisyah. Mendengar pertanyaan tersebut, kakek Aisyah pun bingung karena sudah lama Aisyah tidak pernah datang ke rumahnya. Mendengar jawaban tersebut, mereka bertiga pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun bergegas pergi ke rumah orang tua Aisyah. Sesampainya di rumah Aisyah, kakek Aisyah pun bertanya kepada Marsudi keberadaan dari cucunya. Karena situasi yang semakin terdesak, Marsudi pun memberitahu keberadaan Aisyah. Ia membukakan kamar tempat Aisyah berada. Aisyah ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, terbaring di atas kasur dengan tubuh yang sudah kaku seperti mumi. Mereka pun kaget melihat kondisi Aisyah dan segera melaporkan kejadian tersebut ke RT, RW, dan kepala desa, kemudian diteruskan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera datang ke lokasi. Mereka segera membawa tubuh Aisyah ke RSU Temanggung untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyatakan bahwa Aisyah telah meninggal sejak Januari. Hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa tubuh Aisyah tidak berbau dan mengering seperti diformalin. Selain memeriksa tubuh Aisyah, pihak kepolisian juga memeriksa kedua orang tua Aisyah untuk dimintai keterangan karena dianggap telah menutup-nutupi keberadaan Aisyah selama ini. Di tahun 2020, kedua orang tua Aisyah menganggap Aisyah adalah anak yang sangat nakal, tidak seperti anak-anak lain. Walaupun menurut orang lain kenakalan Aisyah ini masih sangatlah wajar. Mereka pun mencari solusi agar Aisyah tidak nakal lagi. Mereka kemudian menemui tetangga mereka, yaitu Haryono 56 tahun yang dikenal sebagai seorang dukun. Haryono ini memiliki seorang asisten yang bernama Budiono 43 tahun. Kedua orang tua Aisyah pun meminta bantuan ke Haryono untuk menghentikan kenakalan anaknya, yaitu Aisyah. Haryono pun saat itu mencoba menerawang dan mengatakan pada kedua orang tua Aisyah bahwa kenakalan Aisyah ini akibat kerasukan genderuwo, dan untuk mengeluarkan genderuwo dari tubuh Aisyah, Aisyah harus melakukan ruwat atau ruqyah, dan untuk proses tersebut dibutuhkan uang sebesar 6 juta rupiah. Demi anaknya agar tidak nakal lagi, mereka pun membayar 6 juta rupiah kepada Haryono untuk membersihkan genderuwo dari tubuh anaknya.
Untuk mengetes Aisyah adalah anak genderuwo, Aisyah dipaksa untuk memakan cabai dan biji mahoni sebelum proses ruqyah dimulai. Desember 2020, proses ruqyah pertama dimulai dengan cara menenggelamkan tubuh Aisyah berkali-kali ke dalam bak mandi. Beberapa hari kemudian, pada Januari 2021, dilakukanlah proses ruqyah yang kedua dengan proses yang sama, yaitu dengan menenggelamkan tubuh Aisyah berkali-kali ke dalam bak mandi, di mana pada saat itu di proses kedua kali ini Aisyah kehabisan nafasnya dan akhirnya tewas. Haryono dan Budiono tidak bilang ke orang tua Aisyah bahwa Aisyah telah meninggal saat itu. Mereka hanya mengatakan bahwa Aisyah hanya tidak sadar dan menyuruh mereka untuk membaringkan tubuh Aisyah di atas kasur. Ritual telah selesai dan nanti jika genderuwo sudah pergi dari tubuh Aisyah, Aisyah akan bangun dari tidurnya. Orang tua Aisyah pun mempercayai perkataan dari Haryono. Mereka kemudian membaringkan tubuh Aisyah di atas kasur dan menunggu Aisyah untuk bangun kembali. Mereka tidak menyadari bahwa ritual tersebut adalah salah. Setelah kejadian itu, dari bulan Januari hingga Maret, Budiono tetap mendatangi rumah mereka selama 2 kali dalam seminggu untuk membersihkan tubuh Aisyah dengan tisu dan cotton bud. Dan dari bulan April hingga sang kakek datang, kedua orang tuanya lah yang membersihkan tubuh Aisyah. Mereka juga memberikan pengharum ruangan dan kapur barus di kamar Aisyah berada. Polisi pun menetapkan kedua orang tua Aisyah sebagai tersangka serta kedua dukun yaitu Hartono dan Budiono sebagai tersangka dengan ancaman hukuman seberat 15 tahun penjara atau denda sebesar 3 miliar rupiah. Semoga dari kejadian ini teman-teman bisa mengambil hikmah, dan kita doakan semoga Aisyah dapat beristirahat dengan tenang. Cukup sekian kisah kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.